Juara dunia 2 kali MotoGP, Francesco Bagnaia, akhirnya angkat bicara soal performanya yang belum memuaskan di awal musim 2025. Setelah bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, secara terbuka menyebut Bagnaia tak memenuhi ekspektasi, sang pembalap pun mengakui hal tersebut tanpa ragu. Pecco, sapaan akrabnya, biasanya tampil dominan di sirkuit Jerez. Namun tahun ini, ia hanya mampu finish ketiga di belakang Fabio Quartararo dan Alex Marquez. Hasil ini terasa mengecewakan, mengingat ia telah 3 musim berturut-turut menang di trek tersebut. Bagnaia tidak membantah kritik tersebut. Menurutnya, ia tahu persis apa yang menjadi kekuatannya dan sensasi seperti apa yang ia cari di atas motor. Sayangnya, sampai saat ini, hal itu belum kembali ia temukan. Saya tahu potensi saya tahu apa yang saya butuhkan. Tapi saat ini saya belum bisa mencapainya, ujar Bagnaia, yang juga menyebut bahwa rasa frustrasi itu hadir, meski ia mencoba tetap rasional dalam menilai kondisi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perbedaan kecil di area pengereman sangat memengaruhi performanya. Meskipun spesifikasi motor GP24-9 hanya sedikit berbeda dari versi sebelumnya, ketatnya persaingan membuat detail sekecil apapun jadi sangat krusial. Ia juga mengaku masih kesulitan beradaptasi dalam balapan sprint, terutama karena satu motornya yang berbeda dibanding balapan utama. Pecco menyebutkan bahwa tahun lalu dia sangat cepat di 3 titik kunci di Jerez. Tapi tahun ini, justru di 3 titik itu ia kehilangan waktu. Baginya, ini bukan soal lupa bagaimana cara mengendarai, tapi lebih pada hilangnya rasa percaya diri untuk membawa motor hingga ke batas maksimal. Meski begitu, Bagnaia tidak ingin panik. Ia sadar bahwa musim masih panjang, dan masih ada cukup waktu untuk membalikan keadaan. 5 balapan sudah berlalu, dan saya tertinggal 20 poin. Ini situasi yang tidak saya sukai, tapi tidak sepenuhnya buruk. Saya hanya belum berada di level yang saya inginkan, katanya. Di klasemen sementara, Bagnaia kini tertinggal 20 poin dari Alex Marquez, dan 19 poin dari Marc Marquez, yang bahkan sempat 2 kali crash musim ini. Sebuah ironi bagi Pecco, yang hingga kini belum juga bisa mengimbangi rekan satu tim barunya itu. Meski terus mencetak poin di setiap seri, perasaan tidak nyaman terhadap motor membuatnya belum bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Kini, tantangan besar menanti, mengembalikan rasa percaya diri, dan membuktikan bahwa ia masih layak jadi yang terbaik. Spanyol kembali mengukir sejarah emas dalam dunia MotoGP. Kemenangan Alex Marquez di MotoGP Spanyol 2025 yang berlangsung di sirkuit Jerez menjadi kemenangan ke-200 bagi negeri Matador di kelas para raja, atau kelas utama MotoGP. Momen bersejarah ini menjadi bukti betapa dominannya pembalap-pembalap Spanyol dalam 2 dekade terakhir di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Sejak Alex Crivilla merebut kemenangan pertamanya di kelas 500cc pada tahun 1999, Spanyol terus melahirkan generasi pembalap yang tak hanya bertalenta, tetapi juga haus kemenangan. Dan kini, setelah lebih dari 25 tahun, 14 pembalap Spanyol tercatat telah berkontribusi dalam pencapaian 200 kemenangan ini. Nama Marc Marquez menjadi bintang utama dalam daftar tersebut. Sejak debutnya di kelas Premier pada tahun 2013, The Baby Alien telah meraih 65 kemenangan. Angka tersebut menjadikannya pembalap Spanyol tersukses sepanjang sejarah MotoGP. Dengan performanya yang kembali solid bersama Ducati Lenovo musim ini, jumlah itu diprediksi masih akan terus bertambah. Di bawah Marc, ada Jorge Lorenzo dengan 47 kemenangan dan 3 gelar juara dunia. Diikuti Dani Pedrosa dengan 31 kemenangan meskipun tanpa satupun gelar, namun tetap dikenang sebagai salah satu pembalap paling konsisten dan disegani di grid. Alex Marquez sendiri kini menorehkan namanya di daftar pemenang setelah meraih kemenangan pertamanya di kelas utama, sekaligus menutup laga kandang di Jerez dengan penuh kebanggaan. Selain mereka, masih banyak pembalap Spanyol yang siap menambah catatan kemenangan tahun ini. Sebut saja Jorge Martin yang tampil konsisten sejak musim lalu, Maverick Vinales yang kembali bersinar, serta para pembalap muda seperti Pedro Acosta dan Fermín Aldeguer yang menunjukkan potensi luar biasa. Berikut daftar lengkap pembalap Spanyol yang pernah memenangkan balapan MotoGP. Marc Marquez dengan 65 kemenangan, Jorge Lorenzo 47, Dani Pedrosa 31, Alex Crivilla 15, Maverick Vinales 10, Sete Gibernau 9, Jorge Martin 8, Alex Rins 6, Aleix Espargaro 3, Carlos Ceca dan Alberto Puig masing-masing 2 dan 1, serta Tony Elias, Joan Mir, dan Alex Marquez masing-masing dengan 1 kemenangan. Dengan deretan nama besar dan regenerasi yang berjalan baik, tak berlebihan jika Spanyol disebut sebagai kiblat baru dunia MotoGP.
Manuver taktis Marc Marquez saat MotoGP Amerika 2025 akhirnya memaksa MotoGP mengubah regulasi prosedur start. Keputusan kontroversial Marquez untuk mengganti motor menjelang balapan di kota membuat seri tersebut berjalan tak seperti biasa. Kini, mulai seri MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan ini, aturan baru yang lebih tegas dan sederhana resmi diberlakukan. Insiden di kota terjadi saat hampir seluruh pebalap memakai ban intermediate di trek basah. Namun menjelang start, Marc Marquez menilai lintasan mulai mengering. Ia lalu meninggalkan grid, berlari ke garasi Ducati Lenovo, dan mengganti motornya dengan setelan kering dan ban slick. Aksi ini diikuti lebih dari 10 pebalap lainnya, sehingga menyebabkan kekacauan dan penundaan start. Menanggapi situasi tersebut, Direktur Balapan MotoGP, Mike Webb, menjelaskan bahwa regulasi lama terlalu rumit dan membingungkan. Kini, setiap pebalap yang meninggalkan grid atau tidak berada di grid saat batas waktu akan langsung dijatuhi hukuman 2 kali long lap penalti, tanpa memandang alasan atau jenis motor dan ban yang digunakan. Menurut Webb, perubahan ini akan menyederhanakan aturan, memperjelas prosedur bagi semua tim dan pebalap, serta menghindari potensi kekacauan di masa depan. Kami tidak perlu lagi mengidentifikasi ban atau motor apa yang dipakai. Hukumannya tetap sama, prosedurnya jelas, tegasnya. Selain regulasi start, MotoGP juga memperkenalkan aturan baru untuk uji coba pembalap yang pulih dari cedera. Kini, pebalap yang absen minimal 3 seri berturut-turut atau tidak bisa tampil selama 45 hari, boleh melakukan uji coba 1 hari menggunakan motor MotoGP. Uji coba ini hanya berlaku di kelas MotoGP dan harus dilakukan di trek yang sesuai dengan aturan konsesi atau sirkuit pilihan uji coba. Namun, uji coba tersebut tidak boleh dilakukan di trek yang akan menggelar Grand Prix berikutnya, dan harus berlangsung dalam 8 pekan sebelum EP di trek tersebut digelar. MotoGP juga membatasi penggunaan ban dalam uji coba ini maksimal 3 set dan akan dihitung dari alokasi ban tim pabrikan. Regulasi baru ini menunjukkan keseriusan MotoGP dalam menjaga keadilan, keselamatan, serta memastikan setiap perubahan teknis bisa dijalankan tanpa menimbulkan kebingungan. Seri Prancis di Le Mans akan menjadi ajang pertama penerapan 2 aturan penting ini. Dominasi Ducati di MotoGP masih berlanjut, namun tanda-tanda perlawanan dari para rival mulai terlihat. Sejak tahun 2022, pabrikan asal Borgo Panigale itu terus menancapkan kukunya dengan merebut gelar juara dunia 3 musim beruntun. Memasuki musim 2025, kekuatan Ducati bahkan kian sulit dibendung. Hingga seri kelima di GP Spanyol akhir pekan lalu, Ducati mencatat rekor sempurna, menyapu bersih kemenangan di sprint race maupun balapan utama. Yang paling mencolok adalah kemenangan Alex Marquez di sirkuit Jerez, yang menandai kemenangan ke-22 berturut-turut Ducati dalam balapan utama hari Minggu. Capaian itu membuat Ducati menyamai rekor kemenangan beruntun milik Honda yang pernah dicetak di masa kejayaannya. Namun rekor itu akhirnya dipatahkan. Bukan oleh rival sesama Ducati, melainkan oleh Fabio Quartararo dari Yamaha. Di Jerez, Quartararo tampil gemilang. Ia sukses merebut pole position dan finish di posisi kedua dalam balapan utama, mengungguli Francesco Bagnaia yang terus membayanginya. Kebangkitan Yamaha ini menjadi sinyal peringatan bagi Ducati. Selain Quartararo, Maverick Vinales dari KTM juga menunjukkan performa mengejutkan. Meski terkena penalti di GP Qatar dan turun ke posisi 14 karena pelanggaran tekanan ban, Vinales membuktikan bahwa KTM RC16 mulai menunjukkan tajinya. Di Jerez, ia kembali bersinar dengan finish keempat dalam race utama. Menanggapi situasi ini, CEO Ducati Claudio Domenicali mengingatkan timnya untuk tetap waspada. Menurutnya, persaingan akan semakin ketat karena pabrikan lain kini mulai mendapatkan keuntungan dari regulasi konsesi baru. Ini adalah hasil luar biasa dari kerja keras kami selama bertahun-tahun. Tapi hari Minggu kemarin, Fabio Quartararo menunjukkan bahwa rival mulai bangkit, ujar Domenicali. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tidak semua pabrikan bermain di level yang sama. Beberapa tim seperti Yamaha dan Honda kini mendapat keistimewaan untuk melakukan pengujian lebih sering, mengembangkan mesin, bahkan menggunakan lebih banyak ban dan motor. Hal ini bisa mempercepat langkah mereka mengejar Ducati. Pada musim 2024, aturan konsesi baru memang diterapkan untuk membantu pabrikan Jepang bangkit. Hasilnya mulai terlihat. Setelah absen podium sejak GP Indonesia 2023, Yamaha akhirnya kembali naik podium di Jerez melalui Quartararo. Di sisi lain, Honda juga menunjukkan peningkatan. Johan Zarco mencatatkan 5 kali finish di 5 besar, hasil terbaik Honda sejak musim 2023. Dengan kebangkitan Yamaha, KTM, dan Honda, tampaknya MotoGP 2025 mulai memasuki babak baru. Dominasi Ducati memang belum runtuh sepenuhnya.